Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا وهادينا وقوتنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يصفو بها قلبي ويطيب بها وصلي ويدوم بها أنسي وأشهد بها جمال ربي وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقاد وتفرج بها الكراب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para tuan guru, para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid As-Salamiyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan kita hormati tentunya guru kita bersama yang telah membimbing kita hingga saat ini dan insya Allah akan terus membimbing kita hingga nanti, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Al-Kiram Samahatus Sayyid Al-Ustadz Pamanda Dr. Andes Muhammad Sa'i mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Dan yang kita hormati dan muliakan dan saya sayangi Ayahanda Al-Ustadz Hasbullah, mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga diberikan keberkahan dalam setiap gerak-geriknya. Dan juga alhamdulillah di sini hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Asmat dan juga Bapak Haji Fuad dan bapak-bapak lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, kita pada saat ini masih berada di dalam hari yang mulia, yang tentunya masih berada di dalam hari raya yang dikatakan oleh Uqbah bin Amir, Sidna Uqbah bin Amir, salah satu sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Id kita itu tidak terbatas hanya pada Idul Adha. Tapi beliau bilang Yaumul Arafah, Yaumul Arafah, hari Arafah, Yaumun Nahri, dan hari Idul Adha. Wa ayyamit tasyrik, wa ayyamut tasyrik, dan juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13
Zulhijjah, Aiduna Ahlul Islam, adalah hari raya kita umat Islam. Jadi kita di sini masih dalam suasana hari raya Idul Adha, yang tentunya Rasulullah SAW itu mengharamkan bagi kita untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Hari Idul Adha, Idul Fitri, dan 3 hari ayam tasyrik. Itu nggak boleh puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari tasyrik itu waktunya kita makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Ini berarti malam ini kita masih begitu tuh. Kita masih harus makan, bukan ibadah kita jadi makan, Pak. Enak kan ya? Ibadah makan. Biasanya kita disuruh ibadah tuh puasa, jangan makan. Tapi di sini ayyamut tasyrik salah satu ibadah yang dianjurkan makan, Pak. Kebetulan kagak ada nih makanannya, adanya minuman. Berarti bukan ayyamu aklin nih, ini ayyamu syurbin doang nih. Hari minum nih kita nih, minum sampai kembung. Jadi makan, minum di hari tasyrik itu ibadah. Disuruh sama Rasul, nggak boleh kita puasa. Dan juga ayam dzikrillah. Ayam tasyrik, hari tasyrik itu waktunya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa aja. Mau kita berdoa, zikir. Mau kita mengucap subhanallah, itu zikir. Mau kita baca la ilaha illallah, zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, zikir. Bahkan cuma Allah, 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 zikir, Pak. Ada teman di belakang ngagetin Allah, zikir itu, Pak. Jadi memang zikir di hari tasyrik ini tidak terbatas. Di luar hari tasyrik juga tidak terbatas, tapi pahalanya di hari tasyrik itu lebih besar. Maka manfaatkan di setiap aktivitas kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Sidna Ikrimah, salah satu sahabat Rasulullah, sahabat tabi'in kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ikrimah, ya tabi'in, karena Ikrimah itu salah satu murid dari Sidna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata bahwa di hari tasyrik itu dianjurkan dan sangat dianjurkan memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dianjurin nih memperbanyak doa ini. Jadi kalau kita mau doa, nggak tahu doa, kita nggak banyak nih punya hafalan doa, ya udah itu aja tuh diperbanyak. Terlebih lagi di hari tasyrik. Bahkan Rasulullah dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan Rasulullah setiap doanya di ayyamut tasyrik itu pakai doa ini. Dan seandainya pakai doa yang lain, doa ini Rabbana atina fid dunya hasanah itu disertakan. Dan alhamdulillah kita nih di sini setiap doa pasti baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami, ganti mic. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, berikan kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Umum Pak itu kebaikan, cuma nyebut hasanah, kebaikan. Dan tentunya kebaikan yang kita minta bukan kebaikan ukuran kita manusia, tapi kebaikan ukurannya ukuran Allah Azza wa Jalla, karena Allah alimun hakimun khabir.
Allah Maha tahu apa yang baik untuk kita, bukan kita. Makanya kadang kalau kita doa nih, terkadang kita bawaannya kok Allah kagak ngijabah doa kita. Ya Allah berikan saya duit banyak 5 miliar. Siang malam doanya itu. Rumah 3 tingkat. 1 tingkat aja belum. Doanya itu aja terus, tapi kagak dikabul-kabulin sama Allah. Enggak diijabah. Karena Allah tahu itu enggak baik buat kamu. Kita minta punya kambing 100 ekor. Nanti yang ada kita malah sibuk ngurusin kambing, ibadah jadi lupa. Atau seandainya kita bisa tapi nggak khusyuk. Kita nih manusia pasti pengen yang namanya kebaikan, bener gak? Kalau kita doa pasti kita minta kebaikan. Semuanya kita pengen itu. Tapi yang masalah kita menganggap bahwa kita punya duit 5 miliar itu kebaikan buat kita. Tapi belum tentu menurut Allah. Jadi masalahnya di situ. Maka bisa jadi kita meminta duit 5 miliar dari ijabah karena di dalamnya tidak ada kebaikan buat kita. Walaupun kita menganggap itu baik buat kita. Buat biaya anak sekolah, buat bini biar kagak mulutnya 3 gitu. Jadi kita menganggap itu kebaikan, padahal belum tentu. Rabbana atina fid dunya hasanah, umum hasanah, kebaikan apa aja kita serahkan semuanya kepada Allah. Mau kebaikan apa aja ya Allah, yang penting kebaikan berikan ke kita di dunia. Wa fil akhirati hasanah, menjamak semua enggak, dan di akhirat juga kebaikan. Kita hidup kan cuma 2, dunia dan akhirat, dulu nggak ada lain. Alam kubur itu masih hitungannya dunia, walaupun beda alam nanti. Tapi alam kubur tentunya kita mendapat nikmat kubur dari hasil amal kita di dunia. Kalau kita di dunia mendapatkan hasanah, kebaikan, ada yang menafsirkan hasanah di dunia itu berupa amal soleh. Jadi segala amal soleh yang kita lakukan itu hasanah tuh buat kita. Ini kita sekarang lagi duduk mengaji lillahi ta'ala, ingin menghilangkan kebodohan kita, ingin mengenal Allah lebih jauh, itu hasanah buat kita. Dan nantinya di alam kubur insya Allah kita akan mendapatkan na'im, kenikmatan yang kekal. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga ya Allah kami mohon kebaikan. Berupa apa? Ditafsirkan oleh sebagian ulama al-jannah, surga. Hasanah di akhirat bentuknya adalah surga. Walaupun kalau kata al-arif billah, para wali, para wali itu nggak ngincer surga, Pak. Bahkan surga itu menurut mereka tuh hijab penghalang mereka untuk sampai kepada Allah. Jadi yang mereka inginkan cuma satu, rahmat Allah, ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, surga dapat nggak? Itu dia. Kalau kita minta surga, dikasih kita surga, tapi Allah kagak ridho, gimana? Jadi itulah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di ayam tasyrik. Dan tentunya orang yang tawaf pun mengelilingi Ka'bah bacanya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian di ayam tasyrik ini, di samping kita juga harus memperbanyak doa, kita juga harus memperbanyak takbir. Takbir ada yang takbir muqayyad, yang terikat, yang mana maksudnya adalah kita bertakbir ketika usai sholat fardu. Jadi habis sholat kita baca takbir. Alhamdulillah. Kita di sini di masjid ini masih membaca, enggak lupa. Terkadang yang lupa tuh kalau kita sholat sendiri. Makanya udah jamaah aja. Kadang kalau sholat sendiri suka lupa. Dan takbir ada yang mutlak umum, boleh aja kita ucapkan kapan aja, selama ayam tasyrik. Nanti batasnya besok ya, insya Allah besok hari Kamis ba'dal asar.
ya, maghrib, sebelum maghrib itu batas terakhir kita bertakbir. Maka manfaatkan waktu ini adalah waktu yang mulia. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari, salah satu sahabat, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan bahwa la yuraddu fihinna ad-du'a. Doa itu enggak bakal ditolak di ayam tasyrik. Doa enggak bakal ditolak di ayam tasyrik. Mustajab ini waktu. Apalagi kita berdoanya udah di ayam tasyrik, kita doanya di dalam sholat, di dalam sujud, pastinya dalam keadaan berwudu, dan tentunya kita lagi tadarruk menghadap Allah, dan sholat itu mi'raj kita umat Islam kepada Allah. Itu udah bukan double, triple, apalagi kalau 4 kali, istilahnya apa itu? Kuadrat. Udah lebih gitu, berlipat-lipat kemuliaan. Itulah yang harus kita manfaatkan, Pak. Kita maksiat udah banyak banget ya, akan tahu kita ngelakuin. Ya udah nih, di waktu-waktu yang mustajab kayak gini nih, balik lagi taubat. Ntar maksiat lagi, taubat lagi, jangan putus asa. Jangan malu sama Allah. Maksiat lagi, taubat lagi terus. Sampai nanti sekiranya Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati kita, ternyata ini orang azamnya kuat. Dia selalu ingin kembali ke jalan Allah, ke jalanku, kata orang misalnya. Ya udah, akhirnya diberikan taufik, hidayah, akhirnya dia taubat beneran, taubat dan nasuha, udah berjalan lurus di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita lepas dari taubat. Ya Allah, saya malu nih, udah ngelakuin dosa kayak gini, aduh rasanya malu mau sholat di masjid. Kagak, jangan. Sholat, datang sholat. Karena bisa jadi ketika sholat, ya mungkin nanti ada hal kejadian yang lain gitu yang kita rasakan, tiba-tiba kita jadi insan. Pokoknya apa ya kita lakuin ibadah, selama itu kebaikan. Jadi karena ini masih dalam momen hari raya, saya mohon izin mengucapkan hani'an lakum, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair, wa kullu 'am wa antum ila Allahi aqrab. Sebelumnya itu masih mukadimah. Kita baca surat Al-Fatihah untuk musannif kita tafsir ini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga guru-guru kita dan lainnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa an kulli minhum as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وإلى جميع أولياء الصالحين وأئمة المسلمين قديمهم وحديثهم وإلى قطب هذا الزمان أحياهم وأمواتهم وأصولهم وفروعهم خصوصا إلى مؤسس هذا المسجد المرحوم مقام هادي من هدي والمرحوم هادي من اليمين ووصولهم وفروعهم وإلى المرحومين والمرحومات جماعة مسجد السلامية وأهل كمبون جرموح جميعا ووصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pertemuan ini masih berada di dalam pembahasan satu surah yang paling agung yang pernah Allah turunkan kepada kita umat Islam, bahkan umat manusia, yaitu surah
Al-Fatihah. Bahkan diturunkannya pun surah Al-Fatihah ini dalam keadaan yang khusus dan istimewa. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ini hadis sahih nih, diceritakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, keponakan dari Rasulullah SAW radhiyallahu anhu jami'an. Sayyidina Ibnu Abbas ketika itu pada suatu saat melihat Rasulullah lagi duduk bareng sama malaikat Jibril. Duduk bareng malaikat Jibril. Kalau kita kopi sama rokok sebungkus. Ini Rasulullah duduk bareng sama malaikat Jibril. Nggak dijelaskan di mana tempatnya. Mungkin tempat pastinya tempat yang baik. Pastinya. Ketika sedang duduk, yang nggak mungkin ngobrol ngokok yang nggak jelas. Pastinya. Ketika sedang duduk, Rasulullah itu mendengar ada suara. Kira-kira begitu. Nggak ada di buku, nggak ada suaranya. Gitu. Saya ngarang aja. Ada suara. Rasulullah mendengar. Rasulullah tahu sumber suaranya dari mana. Rasulullah melihat ke atas. Rasulullah melihat ke atas. Pintu ternyata kebuka di langit. Akhirnya malaikat Jibril ngomong ke Rasulullah, "Hada babun minas sama." Ini adalah pintu dari langit. Kata malaikat Jibril, "Futihal yaum lam yuftah qat ilal yaum." Ini dibuka hari ini itu pintu yang mana tuh pintu nggak pernah dibuka sama sekali kecuali hari itu. Berarti sampai sekarang ditutup lagi, cuma dibuka waktu itu. Fanazala minhu malakun, kemudian turun malaikat. Lebih dari satu, karena ini memakai jamak malak. Ini memakai mufrad ya, malak. Berarti ada satu malaikat turun. Dan malaikat ini saya pernah baca syarahnya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Malaikat ini pun malaikat yang tidak pernah turun sama sekali kecuali pada waktu itu. Pintunya khusus dibuka pada waktu itu. Malaikat yang turun khusus yang gak pernah turun sama sekali kecuali hari itu. Faqala, malaikatnya berkata yang turun, "Abshir, berbahagialah engkau wahai Rasulullah, binuraini, dengan dua cahaya. Utituhuma lam yutahuma nabiyyun qablak." Yang mana ini dua cahaya gak pernah diberikan kepada para nabi sebelummu kecuali kepada engkau wahai Rasulullah. Apa itu dua cahaya? Fatihatul Kitab dan khawatim surat Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Apa itu Kak penutup surah Al-Baqarah? Dari amanah Rasul. Amanah Rasul. Dua ayat penutup surah Al-Baqarah. Makanya nih para ulama, guru-guru kita tahlilan baca Fatihah sama amanah Rasul, ratiban di situ juga ada Fatihah sama amanah Rasul. Semuanya zikir itu pasti ada. Bahkan zikir saya ngikut thariqah di Mesir sana, thariqah Sidi Abdul Azaimiyah, zikirannya Nailul Khairat, halqahnya itu juga ada Al-Fatihah, amanah Rasul. Ini dua cahaya. Nggak cukup sampai situ, malaikat lanjut lagi ngomong, ngasih tahu, "Lam taqra'a biharfin minha illa u'titahu." Engkau wahai Rasulullah nggak bakal, kalau baca surah ini nih, Al-Fatihah sama khawatim surat Al-Baqarah, kalau kamu baca satu huruf itu pasti akan dikasih. Apa yang engkau minta itu akan dikasih. Makanya sekali lagi, kalau kita punya hajat, punya keinginan, awali dengan baca surat Al-Fatihah. Atau di akhir boleh. Boleh ditambahin sama khawatim surat Al-Baqarah, amal Rasul. Silakan. Alhamdulillah, ini majelis saya ingin bermanfaat. Jadi ketika kita pulang bukan hanya duduk jiping, ngaji nguping, masuk kuping kanan, mantul lagi dari kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya ada yang nyangkut ya. Mengantul.
nggak masuk sama sekali. Jadi pertama yang kita dapatkan dari majelis malam ini, pertemuan malam ini, kalau kita mau atau kita punya hajat apapun itu, awali atau akhiri dengan suratul Fatihah dan Al-Manar Rasul. Itu satu. Kemudian pertemuan lalu kita sudah sedikit membahas tentang basmalah. Surah Al-Fatihah, surah yang mulia, turunnya istimewa, kejadiannya istimewa, semuanya serba istimewa. Yang nggak ada di kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan di dalam Al-Quran sekalipun nggak ada yang sama dengan keagungan surah Al-Fatihah. Di dalamnya diawali dengan satu ayat yang juga istimewa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum umat Islam kecuali para nabi. Cuma para nabi yang tahu keagungan dan kemuliaan, kunci keselamatan, kunci dikabulkannya hajat, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah setengahnya doang, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bah. Wa qala rukabu bismillahi majreha wa mursah. Bismillah setengah doang, ngucap setengah doang, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bah, banjir bandang. Dan dengan sempurna keseluruhannya, Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang gak ada satu orang pun pernah punya kerajaan kayak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada di surah An-Naml. Nanti kalau baca ketemu itu langsung tahu, oh, Masya Allah, bismillah. Bahkan ada ulama di negeri Syam sana masih hidup, beliau hafizahullah ta'ala, Asy-Syaikh Abdul Aziz Khatib Al-Hasani. Beliau bilang dengan Bismillahirrahmanirrahim Nabi Musa membelah lautan. Dan dengan Bismillahirrahmanirrahim Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang buta dari lahir dan menghidupkan orang yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian, dengan Bismillahirrahmanirrahim yang jumlah hurufnya ada 19, itu bisa menjaga kita dari malaikat Zabaniyah, malaikat yang tugasnya nyiksa penduduk neraka. Jadi kalau nauzubillah, yang namanya umat Islam pasti semua masuk surga, tapi kalau ada yang berdosa dibersihin dulu tuh. Kayak kita habis motong kambing, jeroannya kan banyak kotoran tuh, dibersihin dulu tuh biar bersih, biar bisa dimakan jeroannya. Nah itu dibersihin dulu tuh di neraka. Nah itu yang ngebersihin tuh ketemu malaikat Zabaniyah. Oh, siksa malaikat Zabaniyah, nauzubillah min dzalik, enggak kebayang sakitnya gimana. Ustaz ngomong kayak gini kayak tahu aja, ya saya mengarang aja. Mudah-mudahan kagak kita semua yang ada di sini enggak merasakan. Dengan mengamalkan wirid zikiran Bismillahirrahmanirrahim, baca itu. Ada 19 huruf, itu dapat menjaga kita dari malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 juga. Disebut dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat Zabaniyah. Karena malaikat Zabaniyah ini mendapatkan kekuatan buat jorogin orang, buat nyiksa orang penduduk neraka itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim juga mereka jadi lemah. Itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu bisa menjaga kita dari jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau masuk hammam, masuk kamar mandi maksud saya, itu biasakan sebelumnya baca bismillah.
Karena nanti itu akan menjadi sater penghalang kita dari jin dan setan. Mereka nggak bakal bisa melihat aurat kita. Karena diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ada hadisnya, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala satru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah. Penghalang antara jin dan aurat manusia jika dia masuk ke dalam kamar mandi, al-kanif itu kamar mandi, dia mengucapkan bismillah. Jadi bismillah ini subhanallah. Dan dengan bismillah juga setan itu nggak bakal bisa ikut makan bareng kita. Jadi dulu sahabat Huzaifah bin Al-Yaman, salah seorang sahabat yang bisa melihat kemunafikan orang. Jadi beliau ini bisa melihat ini si fulan munafik atau enggak, fulan munafik atau enggak, fulan munafik atau enggak. Itu Huzaifah bin Al-Yaman. Ini kita kadang sama artis, sama pemain bola hafal, tapi sahabat suka lupa. Ini saya ngingetin bukan ke bapak-bapak, tapi juga ke saya juga, kadang saya juga suka lupa. Tapi alhamdulillah Huzaifah bin Al-Yaman saya ingat. Beliau bisa melihat kemunafikan yang ada di dalam diri seseorang. Bahkan sampai Sidna Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada beliau, saya ada nggak di dalam diri saya ini munafik? Ada satu, kata Sidna Huzaifah bin Yaman. Tapi nggak dikasih tahu karena itu aib. Karena yang namanya itu adalah karomah. Yang namanya karomah, kalau misalnya diumbar, itu akan menjadi hijab, istidraj. Jadi penghalang. Makanya sahabat Sidna Umar, kalau ketika ada orang meninggal, dia lihat dulu Huzaifah bin Yaman datang kan ikut nyolatin. Kalau ikut, dia ikut. Sidna Umar bin Khattab ikut. Kalau Sidna Huzaifah bin Yaman nggak ada nih, padahal dekat ya rumahnya, mungkin kalau jauh, ya nggak mungkin ada gitu kan. Beliau nggak mungkin hadir ikut nyolatin. Ini dekat kondisinya. Sidna Huzaifah bin Yaman nggak ada, nggak ikut. Sidna Umar nggak ikut sholat jenazah. Ini Sidna Huzaifah bin Yaman pernah bercerita, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda Rasulullah fayadha yadahu. Kami ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut makan bareng, lam nadha aydina, kami enggak bakal mulai meletakkan tangan ke makanan, ke nampan, hatta yabda Rasulullah, sampai Rasulullah mulai meletakkan tangan duluan. Jadi memang ini diajarin ya. Sebenarnya ini kan perkataan seperti ini nggak perlu kita langsung aja masuk ke intinya, tapi diceritakan dulu nih seperti ini. Ini untuk mengajarkan adab. Jadi dari sini mengajarkan kepada kita, kalau kita punya ada situ guru, orang tua yang kita hormati, beliau belum mulai makan, jangan mulai dulu makan. Dikiasin ke hal lainnya, beliau belum mulai duduk, jangan dulu kita duduk. Gitu ya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Dan pada suatu ketika kami dihidangkan makanan, faja'at jariyatun. Datang nih anak kecil perempuan, ka'annaha tudfa'u fadhahabat litad'a yadaha fit ta'am. Datang anak kecil perempuan nyamperin Nabi, mau makan bareng sama Nabi. Tangannya nyomot gitu. Pas nyomot, mau nyomot makanan, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Kemudian Rasulullah langsung nyamber mengambil tangan anak kecil itu, disingkirin. Berarti kira-kira diambil, jangan sampai tuh anak kecil ngambil makanan, jadi ngambil makanan. Tsumma jaa Arabi, datang lagi nih Arabi di sini, Pak. Kalau misalnya ada hadis tulisannya Arabi ini suku Badui, orang ibaratnya orang wong desa gitu. Orang awam.
Kadang memang kita sering mendapat rahmat dari orang awam. Sahabat Pak, ketika sedang bersama Nabi, itu nggak berani mandang mata beliau. Yang ada tuh nunduk aja. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan seperti ada burung di atas kepala mereka, para sahabat. Nunduk, nggak berani mandang Rasulullah secara langsung karena wibawanya Rasulullah. Tapi kalau orang Arabi, wong desa, mereka kan ya nyelonong buayanya. Maka salah satu rahmat yang diberikan oleh Arabi kepada kita itu hadis almar'u ma'aman habba. Jadi itu ada suatu ketika Arabi datang ke Rasulullah berkhutbah lagi ceramah, langsung disela. Ya Rasulullah, saya gimana nih? Saya cuma sholat yang fardu aja, zakat yang fardu aja, terus pokoknya ibadah yang wajib aja lah. Gimana? Apakah saya selamat? Kata Rasulullah, ya selamat. Terus saya pengen sama engkau ya Rasulullah, gimana? Akhirnya Rasulullah ngeluarin hadis almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan membersamai orang yang dicintai. Makanya kalau kita cinta Rasulullah, dan insya Allah mudah-mudahan kita cinta dengan Rasulullah, cinta yang hakiki kepada Rasulullah, kita nanti semua akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. Begitu juga sama tuh Arabi tiba-tiba mengulurkan tangannya mengambil makanan, kemudian sama Rasulullah fa'akhadha biyadihi, diambil tangannya, disingkirin lagi. Sahabat yang melihat itu kan heran, ini ngapa nih Rasulullah gini? Pelit, agak mau diambil makanannya sama bocah, sama wong desa. Kan enggak, ada itu mungkin pikiran kita yang kadang memang suka suzon, tapi sahabat kan enggak. Sahabat mikirnya apa yang dilakukan Rasulullah pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Daripada berprasangka buruk, ditanya langsung sama para sahabat, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ya Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yastahilla biha fa akhadtu biyadiha. Setan itu, ini kasar ya, tapi ya emang setan itu gimana? Emang harus dikasarin setan. Setan itu mau mendapatkan makanan lewat tangan tuh anak kecil. Fa'akhadtu biyadiha, maka saya cegah tuh. Saya ambil tangan anak kecil itu biar setan kagak dapat makanan. Tuh, Rasulullah melihat apa yang kita tidak lihat. Kita mau melihatnya zahirnya aja, anak kecil mau makan langsung diambil sama Rasul, dihadang. Wah pelit ya Rasul, nggak mungkin. Tapi Rasulullah melihat di balik itu ternyata Rasulullah bisa melihat hal gaib. Ada setan ngikut nimbrung mau ngambil makanan lewat tangan anak kecil. Begitu juga dengan Arabi itu, wong desa itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, demi Allah maksudnya. Inna yadahu fi yadi ma'yadiha. Sesungguhnya setan juga berada di tanganku, kata Rasulullah, sebagaimana setan berada di tangan anak kecil dan wong desa itu. Artinya apa? Bisa aja setan juga makan bareng Rasulullah. Waduh, nikmat sekali. Kita juga pengen. Tapi nggak mungkin setan makan bareng Rasulullah, karena Rasulullah itu selalu ketika makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan inna syaitana la yastahillat ta'am alla yudhkar Rasulullah alaihi. Setan ikut makan bareng sama orang yang kagak baca bismillah. Dulu sahabat juga ada ketika makan lupa baca bismillah, makan. Sisa suapan terakhir ingat, ya Allah belum ucap nih. Ngucap dia bismillahi awwalahu wa akhirah, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Apa bacanya? Bismillahi fi awwalihi. Kali lagi dah, takut lupa. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dengan nama Allah fi awwalihi,
pada permulaan aku makan, wa akhiri, dan akhir aku makan. Pas mengucapkan itu, makan suapan terakhir, Rasulullah ketawa. Lagi-lagi sahabat yang melihat Rasulullah ketawa bingung lagi kan? Ini kenapa Rasulullah ketawa nih? Kan gak mungkin nganggap nauzubillah, mohon maaf, gila kan gitu. Ini emang kita aja yang kadang pikirannya suka suzon gitu kan. Yang buruk, insya Allah mudah-mudahan enggak. Sahabat yang lihat Rasulullah tiba-tiba ketawa kan aneh. Kayak kagak ada yang lucu, nggak ada yang melawak, atau ketawa. Ditanya langsung, ma'adhakaka ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di sini disebutkan, ya. Ini saya mazal syaitan, hadisnya banyak banget. Saya hafalannya agak lemah gitu, jadi biar nggak salah nyebutin hadisnya. Mazal syaitan yakulu ma'hum. Setan senantiasa ikut makan bareng sama dia. Falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batni. Ketika tuh orang baca bismillah, muntah semuntah-muntahnya tuh setan. Kebayang gak tuh? Maka dari itu Rasulullah ketawa. Makanya kadang kalau kita terus gimana Ustaz kalau misalnya saya makan ya udah habis kita baru ingat gimana? Tambah lagi satu. Tambah lagi sendok lagi nasinya ya, dikit. Nggak kuat, udah kenyang Ustaz, ya udah sebutir aja dah. Gitu. Ya intinya mah, seenggaknya apa? Masih ada satu suapan terakhir. Biar apa? Seneng, biar Rasulullah seneng ngeliat setan, muntah. Nah kira-kira seperti itu. Itu udah alarm bunyi. Belum. Ya itu kekuatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau makan kita baca Bismillah. Sampai mohon maaf Pak, mau berhubungan dengan istri itu juga harus baca Bismillah Pak. Nah di sini disebutkan dari riwayat Imam Bukhari di dalam Sahihnya, hadis Sahih Pak. Jadi diajarin nih kita kalau mau berhubungan suami istri. Ya, mungkin ada yang belum tahu nih. Kalau yang udah ya mohon maaf. Ini mungkin yang masih bisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Bukhari fi sahih. Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu, kalau seseorang dari kalian ingin. Nah, di sini bahasanya halus banget. Ayatiya. Ata yati itu datang, ahlahu keluarganya. Kalau ada seseorang yang ingin mendatangi keluarganya, maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Lembut banget bahasanya Rasulullah kan? Enggak jorok. Qala, maka ucapkanlah Bismillah. Terus ada doanya lanjutannya nih. Bismillahi Allahumma jannibna asyaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini direkam kan? Ntar lihat lagi videonya, catat. Jadi sebelum berhubungan suami istri baca doa ini. Seger. Lempangan ini segar. Ya, artinya apa nih? Biar paham. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, dari apa yang engkau berikan kepada kami. Apa? Berupa anak, keturunan. Jadi lanjutannya Rasulullah bersabda, fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalika lam yadurru syaitanu abada. Kalau ditakdirkan oleh Allah mendapatkan keturunan dari berhubungan intim yang diawali dengan doa itu tuh, lam yuqaddar asyaitan lam yadurru syaitan abada. Syaitan gak bakal bisa ganggu anak itu selamanya. Percaya sama sabda Rasulullah kan? Ini makanya amalin. Ada berapa nih? 2. Amalannya banyak nih. Ini kita baru Bismillahirrahmanirrahim doang.
Ini tampaknya udah ya, udah kita cukupkan karena udah azan isya. Saya nggak mau mendahulukan hak Allah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian dan untuk keluarga kita semua, masyarakat Kampung Jenuk khususnya. Dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, mungkin dari kata-katanya yang kurang enak didengar dan lain sebagainya. Jika ada salah penyampaian, saya mohon dikoreksi guru kita wabil khusus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا الله نافعا وزدنا يا موسى مقبولا قلبا خاشعا على قلبي رزقا واسعا كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتوفيق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحان الله Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka